Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang senantiasa dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, sehingga kesempatan pada pagi ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, menjalankan salat subuh berjamaah. Dan syukur alhamdulillah kita semuanya setelah menjalankan salat subuh berjamaah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh ibu kita Dr. Kiai Haji Muhammad Kamal MMA dengan kajian agama dengan tema hikmah berkorban. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan ajaran dan tuntunannya, dengan harapan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai taklim, mari kita sama-sama membaca kita suratul Fatihah. Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas anugerah berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah SWT supaya senantiasa kita dalam lindungan. Dan pagi hari ini semoga kita mendapat hikmah untuk dapat mengikuti, memahami dan mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya menjadi berkah bagi kita semuanya. Adalah dari Al-Fatihah Solehah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, nanti di ujung taklim mohon siapkan waktu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
منيب شافعنا خير البرية بالقرب وبالعلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أصلح ولاة أمور واهدهم سبلا إلى الصلاة وإخلاصا لشعبهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا وعباد الله قاطبة ووالدنا مع الأحباب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن قلوبنا هب لنا مددا وافتح علينا بما في الغيب بالحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وعطمنا بالصحة والعافية وجمعنا في هذا المكان روضة من رياض الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعد معاشر المسلمين رحمكم الله jemaah Masjid Baitul Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah dengan melanjutkan taklim pada kesempatan hari ini. Sejatinya kita membaca kitab Asy-Syafi'i hadis Arba'in Nawawi. Kita alihkan sejenak kepada pembahasan tentang kurban. Saya ambil dari kitab Minhajul Muslim di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari. Salawat dan salam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang hikmah daripada berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif fi kitabih wa adamu nab'abihi wa bi barakati umurihi wa bikum fi daraini amin. Minal hikmati bil udhiyah. Hikmah daripada berkurban. Yang pertama, at-taqarrubu ila Allah Ta'ala biha. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini harus kita pahami bahwa apa yang kita lakukan itu berkurban adalah bentuknya, tindakannya. Ini dari korban, artinya dekat. Taqarruba, ya taqarruban. Maka dalam satu
kita satu akar kata, yaitu mendekatkan. Kalau korbankan, korban itu mendekatkan. Artinya aktivitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan al-udhiyah itu adalah hewan yang disembelih, yang kita kurban. Udhiyah itu dari adha, waktu duha. Jadi secara makna ya, hewan kurban yang disembelih di waktu duha. Karena ya sunnahnya penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Selesai kita laksanakan sholat Idul Adha, ya, kemudian bersiap langsung, sunnahnya langsung setelah sholat Id di waktu duha. Maka hikmah yang pertama tadi adalah at-taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bentuk pengorbanan yang kita lakukan tentunya tidak seberapa. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Ini hanya dari sebagian harta yang kita punya. Kita berkorban untuk apa? Hikmahnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh qala subhanahu wa ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Kautsar, dan sholatlah kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, dan berkurbanlah. An-nahar juga berkurban. Maka perintah untuk menyembelih hewan kurban ini muqtarinan bis-shalah, diikuti dengan sholat, kemudian sholatlah kalian pada Tuhanmu, maka berkurban. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man indahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Kata sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Ka'bah. Artinya orang yang mempunyai keluasan rezeki, dia bisa untuk berkurban, tetapi dia tidak melakukan itu, udah nggak usah ke masjid. Artinya apa? Bahwa perintah untuk berkurban ini tentunya dan dikhususkan itu bagi mereka yang punya kelapangan, sa'atun atau qudratun, punya kemampuan, kekuasaan. Dan ini harus kita lakukan sebagai bentuk taqarruban ila Allah, sebagai bentuk untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi, dan ini diikut di Republika beberapa tahun yang lalu, ada sepasang suami istri. Ini kerjanya hanya mengumpulkan barang-barang bekas, pemulung.
pemulung, tetapi dari hasil itu, ya, dari hasil penjualan barang-barang yang dia cari itu disisihkan setiap hari untuk berkurban. Maka ya, mendekati pelaksanaan Idul Adha, kira-kira 1-2 hari lagi, itu biasanya kan panitia juga sudah menyiapkan kupon, ya, kupon untuk ya, para fakir miskin yang menjadi berhak untuk menerima ya, daripada daging kurban. Datang ke DKM masjid, DKM ini ya, mengira bahwa sepasang suami istri ini ingin meminta kupon, gitu ya. Setelah salam ibu, ya mohon maaf ini bapak ibu, kuponnya belum kita bagikan hari ini, ya baru besok. Tapi DKM kaget, kami kesini bukan untuk meminta kupon, wahai ya, bapak, kami kesini mau menyerahkan hewan kurban. Masya Allah, terperanjat pengurus masjid itu. Bukan 1, tapi 2 ekor kambing yang kedua ya, dari suami istri ini mereka berkorban. Padahal secara kemampuan dia bisa dikatakan main dan besar. Dia nggak punya kemampuan sudah makan saja, ya ala kadarnya. Dia pemulung berapa sih? Ya, mereka mengumpulkan ya, bekas-bekas minuman, plastik, kardus. Ya. Walaupun dia kumpulkan berkilo-kilo, harganya berapa? Ya, untuk makan saja secara logika mereka berapa? Ya. Tetapi karena ingin taqarruban ila Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lakukan itu. Dan akhirnya pengurus DKM ini langsung ya menerima itu dan mengatakan ya, dan menceritakan hal ini sampai dimuat di media massa. Dan apa yang menjadi hikmahnya? Terdengar berita ini, ya, beberapa orang yang punya kuasa rezeki, ya, langsung mereka patungan donasi. Dan mereka kedua suami istri ini karena niat yang ikhlas untuk berkorban, apa yang didapatkan? Karena kisahnya itu tersebar viral gitu ya. Itu kedua pasangan ini, suami istri ini, akhirnya diberangkatkan haji dengan OMH plus tahun selanjutnya. Yakinlah bahwa apa yang kita keluarkan dari berkorban itu tidak akan mengurangi apa-apa daripada harta kita. Mana usaha sedekah itu tidak bakalan mengurangi daripada harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Maka kata Rasulullah SAW tadi, orang yang mampu tetapi tidak mengeluarkan, tidak membeli hewan kurban, jangan dekat-dekat masjid. Artinya apa? Diasingkan. Maka dalam hal ini para mustahid menyimpulkan bahwa hukum daripada berkorban ini
sunnah akad, khususnya Imam Syafi'i bin Malik. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi mereka yang mampu, punya kuasa. Karena inilah bentuk pengorbanan kecil kita. Sekarang udah pas standar 3,5 juta. Ya. Rata-rata kalau sharing gitu ya, untuk membeli sapi ya, kira-kira 3,5 juta sekarang. Terus kita itu sampai 4 juta. Sama juga kami. Ya, kami juga ada tiga-tiganya. Ada yang 2,5, ada yang 3 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang besar gitu ya. Maka tergantung keluasan rezeki kita. Sehingga apa yang kita lakukan ini adalah bentuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi benar-benar harus ikhlas. Bukan berkorban ini karena nggak enak. Masa tetangga saya, ya, yang nggak punya mobil bisa tak korban. Saya punya mobil nggak berkorban. Korban itu karena nggak enak. Jangan berkorban karena khalisatan liwajhillah, benar-benar ikhlas. Ada minta ilaika, ini adalah dari engkau ya Allah, dan aku kurbankan untuk engkau ya Allah, bukan yang lain. Maka hikmah yang pertama tadi adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya waqala azza wa jalla kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang selalu kita baca dalam surat kita, bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hidup adalah liibadatillahi wahdahu, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini ketika perintah untuk berkurban, tentunya tadi bagi mereka yang punya keluasan. Yang tidak punya keluasan pun ketika ada keinginan tidak ada masalah sebenarnya. Banyak yang nabung gitu sehari. Kalau sehari 1.000, setahun berapa ya? Baru 300 ya? Lebih kali ya? Kan 345 1.000. Dihitung misalkan berapa satu hari, 2.000 misalkan. Maka dalam hal ini apa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, ini adalah bentuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas ibadah kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita, mati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan, hadafu taqarrub ila Allah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang pertama tadi adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, ihya'u sunnati Imam al-Muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salam, idhallahu ilaihi ayudabbiha waladahu Ismaila summa fadahu bikabashin badadahu badadan anhu. Yang kedua adalah untuk menghidupkan
sunnah Imamul Muwahhidin, dijulukan Nabi Muhammad salah satunya adalah Imamul Muwahhidin, imam yang menyatukan. Ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya ketika Allah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail, tapi karena betul ya, ikhlas taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan Nabi Allah Ismail yang akan disembelih itu dengan 3 basyir, dengan kambing kabas yang besar. Bisa dibayangkan Nabi Ibrahim ini seperti kita ketahui, beliau lama mendambakan seorang anak. Ketika ya, diberikan anak, ya, sudah berusia lanjut, biasanya mesti hajar. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana kalau kita misalkan ada di antara kita yang melakukan pernikahan, yang belum diberikan anak, 5 tahun, 2 tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun, akhirnya baru punya anak. Tentu rasa kasih sayang orang tua melebihi. Karena apa? Betul-betul merindukan ya, diberikan rezeki anak dalam waktu yang lama. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail sedang lucu-lucunya, ya, sudah melewati masa balita. Ini Allah berikan wahyu dalam mimpi bahwa beliau Nabi Ibrahim harus menyembelih anak kesayangan Ismail. Sehingga ada keraguan awalnya, dan mimpi ini berulang sampai 3 kali, dan yakin Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika memutuskan akan menyembelih, itu tidak serta-merta langsung membawa Nabi Ismail untuk disembelih, tidak. Diajak dialog dulu, dan ini diabadikan dalam ayat suci Al-Quran. Ceritakanlah kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku dapat wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Karena didikan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Nabi Allah Ismail menjawab jawaban anak yang soleh. Al-Munatabda satu ini, contoh benar, suatu ini. Lakukan wahai Allah, lakukan perintah dari Allah. Insya Allah kau akan mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Masya Allah, jawaban anak yang soleh. Saya yakin kalau kita diperintah seperti ini, nggak ada pun anak satu kita yang menjawab seperti itu. Ada nggak? Anaknya apalagi sudah minta, kenapa saya yang harus dikorbankan? Bapak aja udah tua, diri, belikan, atau lama-lama apa? Bapak tega banget, diterap-terap ini. Ini tidak laksanakan bahaya.
apa yang diberitakan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan itu termasuk orang yang sabar. Menenangkan hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan berat hati sudah dipersiapkan ketika akan menyembelih lehernya serta mata diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami bebas yang besar gitu ya. Dan Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Ini alhamdulillah bisa dibayangkan kalau dalam sejarah misalkan ini Nabi Allah Ismail tidak diganti, tetap dikorbankan. Saya kira nggak ada yang mau masuk Islam. Karena apa? Tega ya menyembelih anak sendiri. Ternyata itu apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sam'an wa ta'atan diambilnya karena betul-betul mendengar dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah yang diwariskan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan banyak lagi seluruh rangkaian manasik haji itu semuanya asbabnya daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian lontar jumroh, sa'i, semua rukun, semua wajib haji, manasik yang dilakukan itu untuk menghidupkan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada kesamaan di sini. Maka hikmah yang kedua adalah untuk menghidupkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dengan ikhlas menyembelih anaknya, tetapi Allah langsung ganti Nabi Allah Ibrahim yakni Ismail dengan bebas yang besar. Allah Ta'ala wabadainahu bidhabhin azim. Dalam surah As-Saffat ayat 7 Allah berfirman, dan kami gantikan Nabi Allah Ismail dengan hewan korban yang besar. Maka kalau ada keluasan rezeki, kalau kambing yang besar, gitu ya. Tapi kalau adanya kemampuan seperti itu, ya apa juga. Ya. Sekarang ada hewan korban misalkan dari kambing rata-rata ya, di angka 2,5 itu standar yang paling tipe A. Kita tahu A, B, C gimana? Ada 2 juta, ada 4 juta, gitu. Nah, untuk hewan korban ini kita usahakan yang terbaik yang bisa kita berikan. Bagusnya minimal satu keluarga, ya, kalau ada keluasan satu itu apa? Satu kambing atau patungan gitu ya, sharing untuk sapi 7 orang. Dapat bentuk syiar. Kalau setiap keluarga itu minimal 1, masya Allah, akan lebih banyak manfaatnya. Ya, betul-betul kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidupkan sunnah ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sadisan at-tawsi'atu 'alal iyal yaumul Id.
wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin. Memberikan keluasan kepada keluarga. Maka dalam daging kurban itu bukan semuanya untuk fakir miskin. Beberapa pendapat mengatakan sepertiga itu boleh untuk yang berkorban dikonsumsi. Tapi kalau dia mengatakan saya sudah biasa, ya ini jatah saya dah, saya serahkan kembali untuk diusulkan kepada fakir miskin, tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini memang dibolehkan. Sehingga yang berkorban juga bisa merajut silaturahim dengan keluarganya. Saya waktu di Sudan itu pelaksanaan Idul Adha setelah Idul Adha, karena orang Sudan itu pintunya gerbangnya tinggi-tinggi, karena mereka itu musim panas tidurnya di luar, sehingga kalau tembok depannya itu rendah kan kelihatan. Ada istrinya, anak perempuannya, sehingga untuk namanya temboknya tinggi. Nah ketika ia beli setelah selesai, itu yang saya perhatikan langsung, karena kami tinggal ada sekretariat pelajar itu di luar kampus. Itu saya perhatikan semua rumah itu di atas gerbangnya mereka menyembelih masing-masing satu rumah minimal satu. Jadi sibuk semua itu, ya, menyembelih hewan kurban masing-masing. Ya, nanti ya sepertiga untuk keluarga dimakan bersama, nanti dibagikan lagi sepertiga dan selebihnya untuk fakir miskin, dan dihadiahkan kepada yang berhak begitu. Dan ini tidak berlangsung satu hari saja. Ayam tasyrik pun potong. Jadi kalau yang dimaksud yang besar-besar, ya kalau di rumah itu kami rata-rata. Dan saya pesankan, jangan takut dengan kambing, daging kambing. Karena apa? Kita sudah tersugesti. Ya, kalau makan daging kambing, makan darah tinggi. Ya, daging kambing ini bikin penyakit, banyak penyakit. Insya Allah khair. Apa yang disyariatkan dalam ajaran agama kita, insya Allah memberikan kebaikan. Ya kalau teliti, kolesterol yang lebih tinggi mana? Bebek itu kolesterol lebih tinggi Pak. Saya hampir setiap hari saya makan kambing. Tidak masalah. Ya. Karena kita termotivasi saja, tersugesti. Ya. Jadi yang kambing ini hari lebih dikit ketika bagian hewan kurban sampai kambing, sampai habis, kita yang sisanya baru kambing. Karena apa? Takut. Jangan takut. Ya. Bahkan penelitian yang makanan yang paling banyak mengandung seluruh dapat itu informasi dari dokter yang ada Singapura, bahwa yang menyebabkan apa itu yang karbohidrat yang bisa jalan, asam urat, ya. Asam urat mana yang paling banyak menyebabkan itu? Ayam. Dan hati ayam itu yang paling besar. Gak ada kambing. Jadi jangan terlalu takut. Kalau sudah ada sejarah, ya, riwayat penyakit darah tinggi memang harus dikurangi. Tetapi juga, ya bukan berarti itu yang kita harapkan juga. Sekarang banyak tuh dokter-dokter, ya,
yang timun nabawi. Yang bahaya itu bukan daging kambing, daging sapi, daging unta dan sebagainya. Yang bahaya itu apa? Sekarang nasi mana? Tepung itu katanya. Ya. Maka di sana itu orang-orang Arab kalau makan kambing, ya, satu kambing itu 7 orang habis. Karena makan dagingnya aja. Kami ketika berlibur gitu ya di Sungai ini, orang-orang sudah jalan-jalan ke sana bawa kambing. Saya bilang ngapain ini? Mereka ya jalan-jalan bawa kambing, ternyata disembelih di sana. Disembelih, jadi jeroannya nggak dibakar, dikubur. Ya, yang nggak bisa diolah, dagingnya bakar. Saya lihat nggak sampai 10 orang, 5 sampai 7 orang, habis itu. Makan daging kambingnya aja. Nggak basah aja jalan. Kita juga takut, terlampau takut. Ya. Kalaupun kita berjalan boleh tuh yang namanya gazinya, lemak-lemaknya itu kita pisahkan. Tapi jangan takut, sering. Nah ini dari hewan korban yang disembelih. Untuk apa? Memberikan kelampangan pada keluarga, masakin. Ya. Kita biasa istri santai gitu ya. Masya Allah. Daging kambing, kalau daging sapi, kalau sapi malah agak keras. Ya buat apa namanya? Santai. Tapi kalau kambing, Masya Allah, nikmat. Potong, langsung diolah, langsung masak. Sama ketika kita memasak ikan yang baru ditangkap dari laut atau dari sungai, manis itu, nikmat sekali. Maka bagusnya langsung. Kalau misalnya disimpan di freezer dulu, ya sudah terpress, rasanya akan berbeda. Kemudian juga untuk apa? Untuk berbagi, ya. Menyebarkan kasih sayang kepada orang masakin. Dan ini yang penting. Kalau kita mungkin sudah biasa makan daging, ya misalkan di rumah, maka orang yang makin miskin itu belum tentu paling ketemu setahun sekali, ya untuk masak daging gitu ya. Kalau mencuci saja mungkin masih bisa gitu. Di warung Padang masih ada standar 15.000 untuk rendang gitu ya untuk masakan saja. Tapi olahan daging itu jarang untuk muslim. Mendapatkan. Maka mereka ketika kita berkurban itu untuk apa? Isya'atul rahmah, untuk menyebarkan kasih sayang kepada masakin. Indahnya berbagi seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan, kita suka, kita senang, kita gembira ketika kita memberikan kepada fakir miskin, itu adalah halal dan kalau sudah rasanya senang untuk berbagi, apalagi dengan fakir miskin, itu salah satu bentuk manisnya iman. Kalian dulu apa yang menjadi surga. Ketika kita memberi, kita bahagia, kita merasakan kegembiraan yang luar biasa. Maka itulah halal itu nikmat. Tetapi kalau kita masih sayang-sayang gitu ya, berarti kita belum sepenuhnya merasakan itu. Senangnya kita berbagi. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita berbagi sama ketika kita mendapatkan rezeki, maka itu sudah. Jadi rezeki yang datang kepada kita datang dan pergi biasa saja. Berbagi, ya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada saya, nikmat. Tetapi kalau rezeki itu dipegang aja, digenggam, maka akan timbul nanti sifat pikir, bakhil, maka kita jauh. Dan yang terakhir, yang keempat, syukrullah ta'ala ala ma sakhara lana min bahimatil an'am.
Yang keempat adalah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bentuk syukur. Ya Allah, alhamdulillah, ya, saya tahun ini bisa berkorban pada kesehatan kami. InsyaAllah nanti kalau ada kuasa rezeki saya akan memberikan lebih. Tahun depannya rezeki lebih, hanya bisa sapi. Alhamdulillah. Maka bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Setahun sekali menyisihkan untuk satu hewan kurban. Kalau ukuran kita yang bekerja aktif gitu ya, apalagi suami istri kerja, ada itu, ya mudah saya disisihkan untuk berkurban. Sebagai apa? Bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kita daripada rezeki. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat luar biasa. Harta itu kata Imam Sya'rawi adalah nikmat, rezeki yang paling rendah. Adna rezeki iman. Rezeki yang paling rendah itu materi. Wa ala rezeki as-sihah wal afiyah. Rezeki yang paling tinggi itu adalah apa? Sehat wal afiyah. Kita punya uang ratusan juta, miliaran, tapi sakit. Bisa tidak menikmati apa yang ada dari harta? Tidak bisa. Kita bisa hadir di sini melaksanakan sholat subuh, bisa hadir dalam majelis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita sakit, ya, demam, bisa tidak hadir? Ya bisa. Sakit gigi aja, berat, semuanya menjadi panas gigi. Wa akbaru an-ni'mah al-Islam bagi kita. Dan nikmat yang paling sempurna itu adalah nikmat keislaman dan keimanan. Ini nikmat yang paling sempurna. Ya, karena Allah berikan kepada kita nikmat yang paling sempurna itu. Iman dan Islam, sehat walafiat. Harta itu yang paling rendah. Tapi kadang-kadang dalam pandangan kita, harta itu adalah nikmat yang besar, yang tinggi, gitu. Tidak. Banyak orang yang memberikan harta yang banyak dan melimpah, tetapi Allah cabut berkahan. Ya, tidak bisa menikmati hartanya. Ya, rumahnya besar tapi tinggalnya di penjara. Banyak sekali seperti itu. Para koruptor. Ya. Hartanya melimpah tetapi tidak bisa dinikmati. Ya. Karena ya, banyak penyakit misalnya. Harus bolak-balik. Akhirnya dimakan sama juga sama petani yang di kampung. Makannya singkong rebus. Ya, makan nasi nggak boleh, makan daging nggak boleh. Akhirnya kembali lagi. Nah, nikmat harta itu yang kecil, ya, paling rendah. Maka ketika kita melakukan kurban, ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham apa yang syakartum azidakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita paham ayat tersebut. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan apabila engkau kufur nikmat, maka siksa Allah pedih. Maka selagi kita ada luasan rezeki, ada kemampuan, kita ikhtiarkan. Ataupun yang hidupnya biasa-biasa saja seperti tadi yang menginspirasi, pemulung saja bisa
berkurban karena apa? Taqarruban Allah, mengharap untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan pada kita luar biasa. Luar biasa. Mata kita, coba kita nikmat mata, kita bisa sekarang kamera tercanggih di dunia masih kalah sama mata kita. Kita bangun tidur langsung autofocus bisa melihat kiri dan kanan dengan jelas pilih. Apa yang Allah ciptakan ini dalam bentuk kesempurnaan. Maka ketika seluruh nikmat ini Allah berikan kepada kita, maka sudah selayaknya kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ya, dengan bentuk berkorban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama tadi nikmat iman dan Islam ini yang paling besar, yang paling sempurna. Nikmat yang paling tinggi itu adalah sehat walafiat. Nikmat yang paling kecil itu baru harta. Ini kalau kita semua kita syukuri, Allah akan berjanji akan memberikan tambahan kepada kita, akan menambahkan rezeki untuk kita. Nah, inilah 4 hal yang dari hikmah berkorban. Mungkin setelah ini bisa menjawab ya. Waktu syukur. Syukur betul. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin ada pertanyaan. Silakan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kurban itu adalah hukumnya sunnah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, kapan hukum kurban itu bisa menjadi wajib? Kemudian dapatkah kurban itu diwasilahkan buat orang tua kita yang sudah meninggal? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Saya coba jawab bahwa kurban ini dasar hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini disepakati oleh jumhur ulama. Sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir wajib. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban ini wajib bagi mereka yang punya kuasa sah. Tetapi secara umum bahwa berkurban ini ya itu tetap sunnah muakkadah. Ya. Sunnahnya hampir wajib dan tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi ketika seorang sudah mampu, maka ya, sudah hampir wajib itu. Bahkan ada dalam hadis yang saya sebutkan, kalau sudah punya kuasa rezeki tapi dia tidak berkorban, ya artinya bukan berdosa, tapi dijauhinya. Bagaimana dia sholat tapi nggak mau berkorban begitu ya? Padahal dia punya kemampuan. Beda dengan haji. Haji itu wajib bagi mereka yang mampu. Dan hanya tadi Imam Abu Hanifah yang menyimpulkan bahwa kurban itu wajib bagi mereka yang punya kuasa. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa berkurban ini bukan sunnah muakkadah.
derajatnya tidak sampai wajib. Ya kira-kira kayak sholat tahajud lah. Sholat tahajud ini kan hampir wajib, tapi tidak sampai wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kita berkurban, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau ulama membolehkan hal tersebut, menisbahkan, mengkiaskan dengan seorang yang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata ubni al-atasaddaq laha qala na'am. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, saya punya ibu sudah meninggal, boleh nggak saya bersedekah atas nama beliau? Kata beliau, boleh. Dan sama, dikiaskan dengan untuk berkurban. Walaupun uang kita niatkan untuk bapak atau ibu kita yang sudah meninggal, pahalanya untuk beliau itu langsung dua mana? Kita yang memberikan dapat pahala juga. Sama ketika kita sedekah. Kita sedekah 1 juta untuk masjid. Saya niatkan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Kedua orang tua kita itu dapat full pahala. Dan kita yang bersedekah atas nama orang tua dapat juga full. Ya, nikmat luar biasa. Tentunya, ya, kalau nanti boleh bergantian, gitu ya. Yes. Tahun ini saya itu ibu saya, depan bapak saya, untuk saya, untuk istri, untuk anak, boleh. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustaz? Masih ada yang lainnya, Pak? Dikit. Kalau nggak ada, saya tambahkan dikit Ustaz ya, bahwa berkorban ini bagian daripada salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menjalani amalan. Sehingga terjadi fenomena, kalau bagi yang mampu mungkin tidak terlalu masalah ya, sehingga terjadi fenomena bahwa ada kelompok-kelompok yang menyebutkan sebagai arisan korban. Lantas bagaimana hukum tentang arisan korban tersebut? Karena namanya arisan itu kan biasanya untuk siapa yang mendapatkan kan dengan cara sistem kayak macam diundi gitu ya. Meskipun undian itu tentunya sudah disepakati daripada peserta korban tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Untuk ya abdulnya bahwa korban itu adalah keluasan daripada rezeki kita, baik satu kambing misalkan atau bisa musyarak ya, sapi itu 7. Kata Rasulullah SAW pernah dalam suatu perjalanan bersama para sahabat ya, membeli berkorban dari sapi untuk 7 orang musyarak, jadi uangnya patungan gitu. Ini yang disyariatkan, ini yang diarahkan. Sedangkan ya, arisan, ya, sebenarnya kan nanti yang kalau sudah full enak ya. Tapi kalau yang dapat duluan kan kita hutang. Sama istilahnya ketika kita ada arisan. Sekarang arisan banyak ya, arisan umroh gitu ya. Sampai dalam duluan berapa, padahal dia baru tahun 1 juta gitu. Maka lebih baiknya tunggu sah saja. Lebih baik dikumpulkan ini lebih abdulnya. Dan pelaksanaan arisan seperti ini takutnya nanti menjadi hutang. Ada yang meninggal, kalau bisa terusin. Kalau enggak, kan menjadi hutang, maka dihindari. Ya, saya tidak pada kapasitas untuk mengharapkan tidak, tetapi apa yang dicontohkan pada Rasulullah SAW itu, ya, man indah usaha, kemampuan ini apa? Ya. Tadi yang saya berikan contoh, ya, fakta cerita seorang pemulung yang bisa berkorban.
Dia tuh sebagai arisan bisa dia menyisihkan sehari berapa gitu ya. Maka boleh seperti itu. Sehingga bentuk kemampuan kita memang itulah. Maka tidak disarankan untuk umroh, ya, pelaksanaan kurban ini arisan, tidak disarankan. Karena nanti berpotensi akan ya, bisa memutus silaturahim atau bisa meninggalkan hutang piutang. Tengah jalan ada yang pindah, ada yang kabur, ada yang apa gitu ya, atau ada yang meninggal. Bagaimana itu banyak sekarang seperti itu. Maka kita hindari itu. Lebih baik ketika kita berkurban. Memang kalau sekarang langsung 3.500.000, 4 juta berat kalau sekarang. Tetapi kalau kita cicil, kita nabung, ya sekarang banyak ya jaringan tabungan. Target berapa? 5 juta, 10 juta sehari misalkan 5.000. Saya ya selama setahun sampai sebenarnya ganti gitu ya. Lebih baik seperti itu ya. Kan arisan sama juga sebenarnya. Uang yang diperlukan bisa sekali 100.000 itu lebih berat sebenarnya. Lebih baik kita ya sisihkan 10.000 atau 5.000 simpan ya. Selain poin amal ya, poin amal nanti kan untuk perjalanan di sini untuk kita misalkan anak-anak kita nih berikan jaringan uang jajanan disisihkan ya. Berapa? Nanti tahun depan nanti kamu bisa kurban atas nama kamu. Ajarin anak kita seperti itu, sehingga tidak terjadi ya, nanti akan menjadi mudarat yang lebih besar kewarisan. Jadi saya sarankan bahwa untuk pelaksanaan kurban ini lebih baik ya, ketika kita cicil itu dengan menabung atau kita sudah sisihkan dari rezeki kita buat berkurban dibandingkan daripada melaksanakan arisan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Bapak Ibu ya, sudah cukup siap. Mari kita baca surat Al-Fatihah sebagai bentuk doa pada kajian subuh kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berikan kepada kita keluasan rezeki untuk bisa berkorban pada tahun ini atau tahun yang akan datang, untuk mendekatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah Allah berikan karunia kita. Al-Fatihah. Hadiyatina bi pandai Rasul syukur buatina walaupun astagfirullah والحمد لله الفاتحة قم لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاكر الحمد لله الحمد لله الكريم سيدا لربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين اللهم صل من خشيتك تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين بهون علينا مصاعب الدنيا ومتعنا باسمائنا ورسولك وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا وارفع لنا لنا وظلمنا وانصرنا على من آلانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تدع ولا عنا ولا تملق علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأرباب اللهم لك الحمد إليك مشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا بما يجعلنا مرحوما وتقبل من بعد تقرب معصوما ولا تدع فينا الشقي ولا محروما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين آمنوا
السلام وأعلم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.